Halo guys, kembali lagi dengan gue Panda di acara Alur Cerita Film. Pada episode kali ini, gue akan bahas alur cerita dari film Cupa tahun 2023. Penasaran gimana ceritanya? Jangan kemana-mana, pantengin terus Alur Cerita Film by Founder Story. Cerita dimulai dengan menampilkan latar tempat San Javier, Meksiko tahun 1996. Sekelompok peneliti sedang berada di dalam gua untuk mencari tahu kebenaran tentang adanya makhluk mitologi bernama Chupacabra. Sepertinya mereka mendengar suara auman hewan. Salah satu dari mereka menemukan sehelai bulu lalu melaporkannya kepada Queen, pimpinan mereka. Queen lalu masuk ke dalam gua untuk memastikannya. Mereka menemukan baby Chupacabra. Ketika Queen berusaha menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara dengusan dari arah atas. Queen berbalik badan dan mendapati induk Chupacabra yang berukuran lebih besar darinya mengaum ke arahnya. Induk Chupacabra mengamuk hingga membuat Queen terpental. Induk Chupacabra lalu membawa kabur anaknya, tetapi Queen juga segera menghentikannya dengan menembakkan semacam senapan roket hingga mengakibatkan sayap induk Chupacabra terluka. Queen bersama tim terus mengejar Chupacabra yang sudah kesulitan untuk terbang. Ketika mobil Queen sudah tidak bisa menanjak lagi, Queen bersama tim memutuskan untuk mengejarnya dengan berlari. Induk Chupacabra akhirnya tertabrak oleh mobil tidak dikenal yang tiba-tiba lewat. Induk Chupacabra sudah tidak sanggup membawa kabur anaknya lebih jauh lagi karena Queen bersama tim juga semakin dekat. Induk Chupacabra terpaksa meninggalkan anaknya di situ. Kita dibawa di latar tempat Lakewood Middle School, Kansas City. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang anak bernama Alex yang kelihatannya sedang dibully oleh temannya. Alex sudah sampai di rumahnya. Ibu Alex terkejut ketika Alex tiba-tiba membatalkan rencananya liburan ke Meksiko, rumah kakeknya. Liburan Alex ke Meksiko merupakan liburan yang sudah direncanakan ayahnya sebelum akhirnya ayahnya meninggal. Mendiang ayah Alex ingin Alex lebih mengenal kakeknya dan dua sepupunya yang berada di sana. Ibu Alex terus membujuk Alex hingga akhirnya Alex mau pergi ke sana. You are not alone in this. You understand? You've got your family and your family got your back. Sekarang Alex sudah sampai di San Javier, Meksiko. Kakek Alex bernama Chava menyambutnya dengan cara yang tidak biasa. What are you doing? Soy Chava, tu abuelo. Chava lalu memperkenalkan Alex dengan sepupu Alex bernama Memo. Memo ini usianya lebih muda dari Alex. Casi la atrapo, abuelo. Memo, Alex. Di dalam rumah, Alex terheran melihat banyak sekali foto pertandingan gulat lucha libre. Bahkan sampai ada topeng dan jubah lucha libre yang dipasang di sebuah manekuin. Jadi perlu diketahui bahwa mendiang ayah Alex sekaligus kakek Alex dulunya adalah seorang pegulat profesional lucha libre. Memo lalu mengantarkan Alex ke kamarnya. Serious? Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang sedang bernyanyi dari luar jendela kamar Alex. Ternyata dia adalah Luna, sepupu Alex yang satu lagi. You must be Alex. I'm Luna. Luna lalu memutar kaset pertandingan lucha libre yang menampilkan sosok pegulat bernama Relampago Azul. Alex terkejut ketika mengetahui sosok Azul yang ada di video tersebut ternyata adalah kakeknya. ¿Está bueno? Bueno, será tan famoso como hija. You recognize him?
Video tersebut juga menampilkan El Cakal yang merupakan petarung kotor musuh bebuyutan kakeknya. Dialah penyebab kakek Alex cedera hingga terpaksa harus berhenti bertarung. He fractured his skull and was in a coma for almost a month. That's why he had to go. Sekarang kakek menyuruh Alex untuk memilih kambing mana yang akan dijadikan makan siang. Just one. Wait, we're not... Luna mengetahui bahwa salah satu kambingnya terserang penyakit lagi. Memo menduga bahwa itu adalah ulah Chupacabra. Jadi menurut legenda, makhluk bernama Chupacabra ini suka sekali menghisap darah kambing atau ternak. Kakek justru menganggap ucapan Memo adalah omong kosong. Esas son tonterías. Chupacabras doesn't exist. It's a fairy tale. Di tempat lain, investor yang membiayai penelitian Queen merasa kecewa karena sampai sekarang Queen belum berhasil menangkap Chupacabra. Si investor memberikan waktu sampai akhir pekan kepada Queen. Jika Queen masih belum berhasil, maka penelitiannya terpaksa harus diberhentikan. If you don't find the creature by then I'm afraid you're gonna have to wrap all this up. Pada malam hari, kakek masuk ke lumbungnya dan terlihat seperti membunyikan sebuah kotak musik. Alex yang penasaran dengan apa yang sebenarnya dilakukan kakeknya tiba-tiba dikejutkan dengan suara aneh yang berasal dari semak-semak. Alex berteriak meminta tolong. Dia mengaku melihat Chupacabra, tetapi yang keluar dari semak-semak justru seekor kelinci. Tangan Alex berdarah, mungkin karena terjatuh saat dia kaget tadi. Let me see that. Oh, you're bleeding. It's alright. Hari sudah pagi. Alex sangat kaget melihat sosok makhluk aneh yang menggigit tangannya yang sedang luka. Makhluk tersebut langsung keluar karena mengira Alex akan menangkapnya. Memo mengabarkan bahwa kakeknya menghilang lagi. Jadi si kakek ini memang sering pikun dan sering berkeliaran sendiri. Abuela's missing. What do you mean missing? She forgets things and wanders off. Sekarang mereka bertiga tengah bersiap untuk mencari kakek. Di lain tempat, kelompok peneliti Queen menemukan sebuah plat mobil di tempat kecelakaan yang waktu itu terjadi sebuah mobil menabrak sesuatu. Good work. Luna, Alex, dan Memo akhirnya menemukan kakek mereka yang sedang berjalan menuntun seekor kambing. Rupanya kakek memang sengaja membeli kambing, tetapi ketika ditanya buat apa, dia tidak tahu. Dia hanya ingin membelinya. Because I needed a goat. Sekarang Alex sedang duduk di pintu lumbung sambil membunyikan kotak musik milik kakek. Tiba-tiba sosok aneh yang kemarin menggigit tangannya muncul perlahan menghampirinya. Makhluk inilah yang dinamakan Chupacabra. Dia tertarik dengan bunyi kotak musik milik kakek tersebut. Alex mengira Chupacabra lapar, makanya dia memberikan sosis untuknya. Tapi ternyata Chupacabra tidak suka. No, not like that. You're a funny little fella, aren't you? Chupacabra lalu pergi ke rumahnya, yaitu di lumbung paling atas. Di situ dia memberikan semacam kotak berisi bangkai tikus kepada Alex. Wah, mirip seperti kucing ya. Won't do, mouse. Oh, disgusting. Tak butuh waktu lama untuk mereka bisa bersahabat. Don't worry, you're safe inside. Hari sudah pagi. Memo membangunkan Alex yang ketiduran di rumah Chupacabra. Nala? Chupacabra akhirnya menampakkan dirinya pada Memo dan Luna. Alex memberikan nama pada hewan itu, yaitu Chupa. It's decided his name is Chupa. You know Chupa means sucker, right? Rupanya selama ini kakeklah yang merawat dan menyembunyikan Chupa di lumbungnya. You knew about these? Sí, mija, pero no quiero que nadie sepa.
Kakek lalu menceritakan kenapa dia bisa merawat Chupa selama ini. Jadi mobil yang menabrak induk Chupacabra waktu itu adalah mobil kakek. I heard this strange noise from the bushes. That's where I found this guy. Quinn dan rekannya lalu mendatangi rumah Chava untuk memastikan bahwa pemilik plat yang dia temukan itu adalah plat milik Chava. Dan Quinn sangat yakin kalau Chava pernah melihat Chupacabra. We found your bumper by the side of the road. You drive an 88 Beetle, don't you? Merasa kalau Quinn ini sebenarnya adalah orang jahat yang nantinya akan menyakiti Chupa, Chava segera mengusirnya. That's gonna be possible. As a matter of fact, I'm gonna have to ask you to leave. Sekarang Memo dan Chupa sedang berada di atap rumahnya. Memo merasa harus mengajarkan cara terbang kepada Chupa agar Chupa bisa melarikan diri jika sewaktu-waktu dia bertemu orang jahat. Vamos, necesitas aprender cómo volar para escapar de esos malos. Alex terlihat asik bermain gimbot ketika kakeknya sedang bicara dengannya. Merasa tidak dihargai, kakek lalu menyita gimbot Alex. What are you doing? Alex bisa mendapatkan gimbotnya kembali jika dia mampu mengalahkan kakeknya di pertarungan iseng lucha libre antara dia dan kakek. Then, let's fight. Awalnya kakek memenangkan pertarungan, lalu Alex tiba-tiba mendorong kakek keluar dari ring hingga pingsan. Abuelo, ¿estás bien? Tanpa izin atau apa, tiba-tiba Quinn sudah berada di lumbung kakek bersiap untuk menangkap Chupa. Tentu saja Alex, Memo, dan Luna tidak menginginkan Chupa ditangkap. Quinn lalu menembakkan obat bius kepada Chupa dan membawanya ke dalam mobil. Here he goes. Here he goes. He's gonna come down. Let it take effect. ¿Dónde te lo estás llevando? Don't worry about it. He's gonna be fine. Alex segera menyadarkan kakeknya untuk segera merebut Chupa kembali, tetapi kakek justru hilang ingatan ringan. Oh, remember Chupa? Abuelo, remember. Please, He's my please, friend. slow down. Alex punya ide untuk memulihkan ingatan kakeknya, yaitu dengan cara menyebut Quinn sebagai El Chacal, musuh bebuyutan kakeknya. Kakek segera memakai kostum luchador miliknya dan segera menemui Quinn lalu menghajarnya. Chacal? Are you sure? After so many years. Mereka segera menuju ke mobil Quinn untuk membawa Chupa kembali ke keluarganya. Stop the car! I'm coming! Kelompok peneliti Quinn sudah datang menjemput Quinn lalu segera mengejar Alex dan kawan-kawan. Wait! Come on, come on! Sekarang Alex dan kawan-kawan sudah sampai di tempat kecelakaan yang waktu itu kakek menabrak Chupacabra. Chupa seperti merasakan keberadaan keluarganya di sekitar situ. Chupa segera berlari mencari keluarganya, lalu Alex dan kawan-kawan juga mengikutinya. Kelompok peneliti Quinn juga sudah sampai di tempat berhentinya Alex dan kawan-kawan. Mereka segera mencari kemana perginya Alex dan kawan-kawan. Circle the area. I'm gonna check the truck. Copy that. Chupa dan Alex sudah sampai di jembatan pipa besi. Chupa mengaum-ngaum, dia seperti merasakan keluarganya ada di seberang tebing itu. Setelah keduanya berpelukan, Chupa lalu berjalan melewati jembatan pipa itu untuk mencari keluarganya. Bye. Be safe. Alex harus kembali dan merelakan Chupa. Tapi ketika dia menengok ke belakang, seekor harimau besar bersiap untuk menerkamnya. Alex yang sudah tidak tahu mau berlari kemana, dia terpaksa berjalan mundur melewati pipa itu. Beruntung kakek, Memo, dan Luna segera datang. Kakek lalu mengusir harimau itu. Tetapi kini masalahnya jembatan pipa itu sudah rapuh dan terlepas satu persatu yang mengakibatkan Alex hampir terjatuh. Dan sekarang Alex terpaksa harus bergelantungan di jembatan. Mendengar teriakan Alex, Chupa langsung kembali menghampiri Alex.
Tetapi besi yang digunakan Alex untuk bergelantungan ternyata juga rapuh. Alex beralih memegang ekor Chupa, namun akhirnya mereka terjatuh. Sungguh di luar dugaan, Chupa ternyata bisa terbang dan dia berhasil menyelamatkan Alex. Pónmelo aquí, no vas a tirar, por favor. Ah, mijo. Thank you. Oh, Lord. Sekarang Chupa tengah bersiap untuk pergi lagi mencari keluarganya. Tetapi tiba-tiba dia ditembak obat bius oleh Queen. Alex dan kawan-kawan sudah tidak bisa menolong Chupa karena Queen membawa tongkat listrik untuk mengancam mereka. He belongs to this family. You have to let him go. Stop being so dramatic, kid. Ketika sedang berada di perjalanan menuju markas, Queen dihadang oleh sekawanan Chupacabra dewasa. Queen masih menyandra Chupa dengan bersenjatakan tongkat listrik miliknya. Tetapi tiba-tiba kakek sudah berada di belakangnya. Kakek berusaha melepaskan tongkat listrik itu dari tangan Queen, lalu menyerang Queen dengan salah satu teknik gerakan lucha libre, yaitu suplex. Sekarang Alex memang benar-benar harus berpisah dengan Chupa. Safe. Masa liburan Alex di San Javier sudah berakhir dan kini Alex bersiap untuk pulang ke Kansas City. Luna memberikan kaset grup band Meksiko sekaligus alat pemutar musiknya untuk Alex sebagai kenang-kenangan. Me too. Pada ending film, kita diperlihatkan kakek dan Alex sudah berada di bandara. Kakek berpesan kepada Alex untuk mengingat semua kejadian yang pernah mereka alami di sini. Karena seiring bertambahnya usia kakek, kakek jadi semakin pelupa. So I'm counting on you to remember everything that happened here. Alex juga memberikan gimbotnya untuk kakek sebagai kenang-kenangan. Are you sure? I want you to have it. I don't need it anymore. Ketika berada di atas pesawat, tanpa diduga Chupa juga ikut memberikan salam perpisahan untuk Alex. Oke, sekian dulu acara Alur Cerita Film episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di acara Alur Cerita Film episode selanjutnya.